pernah tanya, dan sampai akhirnya kayak apa sih yang kalian mau tahu gitu, karena aku juga nggak terlalu bisa menjelaskan misalnya kayak narkoba itu apa, terus misalnya untuk kasus asusila itu apa gitu, karena pengetahuanku saat itu dengan apa yang papa lakukan juga masih minim, kayak masih dari media aja, masih katanya, dan papa juga ditanya kan saat itu mungkin dalam kondisi yang down juga nggak bisa terlalu banyak menjelaskan apa-apa sama anak-anaknya. Jadi aku lebih ajak ngobrol bahwa oke, yang penting kita fokus sama diri kita sendiri, jadi lebih banyak aku ajak main, aku ajak ngobrol, aku ajak nonton, seenggaknya walaupun mereka mempertanyakan itu tapi mereka happy gitu. Sampai sejauh ini kan setelah 6 tahun mungkin sekitar gitu ya, dari kasus itu, seperti apa mental adik-adik dan seperti apa mereka akhirnya memahami kedua orang tuanya ini? Iya, alhamdulillah sekarang itu mungkin baru 2 tahun ya, akhirnya mereka memberanikan diri bertanya, papa itu siapa sih? Ada apa sih waktu itu? Kenapa kok tiba-tiba ditangkap gitu? Karena kan saat itu kan aku ikut tertangkap bareng kan? Oh, oke. Iya, saat itu gitu. Yang di Lombok? Iya, tapi hanya aku yang dikeluarkan ya, karena aku yang urinnya hanya seperti yang negatif gitu. Nah ya udah akhirnya baru 2 tahun lalu apa baru tahun ini ya aku lupa, tapi baru akhirnya setelah mereka besar baru aku kasih pengertian gitu loh. Jadi walaupun papa ABCD tapi juga beliau itu punya baiknya loh ABCD ketika mereka sudah bijak gitu loh untuk bisa memahami, karena aku juga nggak mau mereka itu tumbuh membenci orang tuanya gitu. Bagaimanapun kan kita juga besar kayak gini, sedikit banyaknya pasti ada peran orang tua. Kalau papa punya kesalahan sama orang lain ya sudah gitu, mau diapain lagi habis. Terus habis itu kakak membuktikan bahwa kakak juga bisa nih dikenal sama orang. Itu awal mulanya kakak apa yang ngelakuin, kan tadi nulis tuh. Iya, Ini itu awal mulanya nulis seperti apa kak? Aku akhirnya aku breakdown tuh, aku bisa apa sih gitu kan. Oh ya nulis, akhirnya aku bikin buku selama 3 bulan, aku di rumah, aku nggak main, aku nggak ngapa-ngapain gitu. Aku pokoknya nulis, yang penting nih seenggaknya berita-berita di Google tuh tergantikan, karena sampai sekarang kalau misalnya kita nge-Google ya Suciwati ya isinya tuh cuman kayak anaknya Gatot Brajamusti, padahal ya ampun aku tuh kayak aku tuh ranking 1, aku tuh ini itu, dan aku tuh sedih banget saat itu. Orang tuh cuman tahu aku karena kasus narkoba lah, karena kasus pelecehan gitu. Nah akhirnya terus aku ikut Abang None Jakarta Selatan, jadi itu yang membuat aku ikut ini, ikut itu gitu. Jadi biar aku tuh goals aku tuh untuk menggantikan berita-berita itu dengan apa yang bisa aku lakuin gitu. Tapi berat nggak sih kak maksudnya untuk menutupi semua pemberitaan papa? Karena waktu itu besar banget kan ya kasusnya, nggak bisa dipungkiri ya. Aku juga bingung, nasional banget. artis juga bukan gitu loh, tapi beritanya besar banget gitu ya. Jadi ya itu pasti berat lah. Mungkin sampai sekarang sebenarnya luka itu ya nggak yang bisa benar-benar sembuh gitu. Ada kalanya yang tiba-tiba aku juga kadang sedih, kadang yang tiba-tiba aku ketawa, kadang ada yang kalau misalnya orang masih bahas-bahas papa ke aku, bukan aku malu ya, bukan gitu ya, cuman maksudnya kayak oh ya udah selama ini berarti memang hal itu nggak akan pernah lepas dari diri aku, mau aku sampai punya anak gitu, itu pasti akan selalu terkait kan. Dan untuk sampai ke acceptance bahwa ya udah Suci mau gimana pun ya emang kasus itu akan terus aku bawa, yaitu proses yang lama sih mas. Sampai sekarang maksudnya sudah ada di tahap Kak Suci sudah, kalau ada orang nanya udah tertawa aja gitu, atau ya. ketawa? Iya, semenjak setahun ya udah ketawa. Bisa aku punya klien gitu, kamu anaknya gitu punya mesti udah kayak iya aku anaknya gitu. Ya udah, karena ya aku sekarang udah lebih pede, karena ya udah kalau gue anaknya kenapa kan gue sekarang kayak gini, aku nggak narkobaan, aku baik-baik aja gitu kan. Jadi aku buktiin gak semua orang anak itu sama dengan orang tua. Kak, terakhir mungkin tidak mudah untuk masuk ke sebuah lingkungan ketika ada hal besar menggayat di belakangnya seperti itu kan, apalagi kasus apa seperti itu. Apa sih yang menguatkan dan siapa sih orang yang support akhirnya bisa menguatkan mental seperti itu? Adik-adik aku sih, adik-adik aku kayak kekuatan terbesar aku ya saat itu, karena aku tahu kalau misalnya aku lemah, kalau misalnya aku banyak terpuruknya, mereka kasihan gimana, nggak punya siapa-siapa ya. Jadi kayaknya aku harus kuat, toh adik-adik aku nggak bisa sekolah nanti gimana, adik-adik aku mau siapa yang biayain, adik-adik aku punya rumah nanti tempat tinggalnya di mana gitu. Dan karena mungkin Allah juga sayang sama adik-adikku, jadi dikasih rezekinya buat adik-adik tuh lewat aku. Jadi semenjak itu ya alhamdulillah, iya rezekinya alhamdulillah gitu. Dan baru di tahun ini juga kemarin aku akhirnya bisa beliin mama rumah. Nah itu juga untuk nunjukin untuk orang-orang yang selalu menyuruh aku cari suami kaya ya, biar karena adik-adikku dan mama punya rumah, aku bisa sekolah sendiri gitu. Kalau pelajaran besar yang dapat
Pelajaran dari yang pertama sih, aku selalu mikir emang bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Terus habis itu yang kedua mungkin apa yang dilakukan papa aku itu jadi cerminan diri sih gitu ya, bahwa memang ada hal-hal yang ya mungkin aku nggak bisa cerita di sini gitu, tapi pelajarannya bagaimana ketika narkoba itu merusak segalanya. Terus habis itu ya dulu mungkin ada, kita lihatlah bisa interview perempuan-perempuan yang bilangnya katanya kena pelecehan dan yang lain-lain gitu kan, bahwa oh emang kita nggak bisa terlalu terbuka juga open sama orang, karena aku juga tahu kan saat itu tuh ya mereka ya di rumahku juga sebenarnya sukarela juga, maksudnya beda lah kalau misalnya orang gitu ya kena pelecehan tapi ya 4 tahun tapi masih ketawa-tawa, masih apa namanya ya deket-deket aja gitu ya. Aku tidak membenarkan ya perilaku papaku salah semuanya, aku mengaku itu salah, beliau fatal banget kesalahan. Tapi terkadang berita-berita orang yang juga menyalahkan papa aku, menurut aku juga ya mereka juga salah gitu, karena mereka sudah besar, sudah gede gitu kan, mereka harusnya sudah bisa membedakan apa yang benar, apa yang salah. Jadi itu kesalahan dua belah pihak sih menurut aku, jadi nggak bisa berat sebelah semuanya salah papaku, semuanya salah ya. Mungkin aku juga salah membiarkan itu terjadi gitu, jadi semuanya salah ya. Man, Oke. aman.